Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja, sehingga kita boleh ada dalam renungan harian di hari ini. Membaca firman, mendengar firman itu suatu yang harus kita prioritaskan dalam perjalanan hidup kita, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda." Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Artinya kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita bahwa di alam sekitar kita, kita bisa bertemu Tuhan, kita bisa berjumpa Tuhan. Karena segala yang Dia ciptakan ini, sehingga ketika kita bertemu dengan segala ciptaan Tuhan, maka disitulah kita sesungguhnya bertemu dengan Tuhan. Jadi kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita, itu berarti mari kita terus belajar. Ketika kita berjumpa dengan apapun juga di alam sekitar kita, kita melihat ada Tuhan di balik segala alam di sekitar kita. Itulah yang dinasihatkan oleh sang pemazmur, bagaimana dia berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak." Dan dia menceritakan bagaimana kemuliaan, bagaimana keagungan, bagaimana kehebatan Tuhan melalui segala alam ciptaan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa bertemu Tuhan di alam sekitar kita? Caranya seperti apa? Dengan berbuat seperti apa? Setidaknya ada 3 hal yang saya jumpai dalam ayat ini supaya kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Yang pertama dalam ayat 1 tadi, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak." Dengan cara kita menyadari kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, maka disitulah kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Pemazmur mengatakan, "Tuhan Allah, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin," dan seterusnya dan seterusnya. Pemazmur mendeskripsikan bagaimana kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan Tuhan. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30 kita melihat bagaimana penjelasan penulis tentang panjang lebar akan kedahsyatan, akan kebesaran Tuhan di balik segala alam ciptaannya. Jadi ketika kita menyadari akan kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, maka itu yang membuat kita bisa bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Jadi kita tidak hanya bertemu Tuhan dalam ibadah kita, baik di gereja, dalam ibadah kita secara pribadi, dalam doa, dalam pembacaan firman. Tapi sesungguhnya ketika kita ada di alam sekitar kita yang notabene-nya adalah ciptaan Tuhan, dan kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, maka disitulah kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Yang kedua, supaya kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Ayat 31, "Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya." Terus ayat 33, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan
Selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kalau kita perhatikan ayat 31, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terus dia perjelas dalam ayat 33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Artinya apa? Yang kedua, untuk kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Yang kedua, dengan memuliakan Tuhan atas perbuatan-perbuatannya. Ayat 31, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Jadi mari kita belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan atas perbuatan-perbuatannya. Bagaimana dia menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bagaimana matahari terbit berkumpul semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Bagaimana manusia pun keluar ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Jadi mari kita memuliakan Tuhan atas perbuatan-perbuatannya dengan cara kita menyanyi bagi Tuhan selama kita hidup, bermazmur bagi Allah selagi kita ada. Maka disitulah kita akan bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Jadi mari kita selalu mengatakan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bibir mulut kita selalu berucap pujian kepada Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, atas segala ciptaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, atas segala ciptaannya kita puji Dia. Kita muliakan Dia. Dengan memuliakan Tuhan atas segala perbuatan-perbuatannya, maka disitulah kita akan bertemu Tuhan di alam sekitarnya. Yang ketiga, supaya kita bisa bertemu Tuhan di alam sekitar kita, ayatnya yang ke-34, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sang pemazmur bersukacita bukan atas segala kemewahan hidup yang dia punyai. Dia bersukacita bukan karena segala hal yang dia punyai, yang dia miliki. Tapi dia berkata, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Di sini kita melihat hal yang ketiga, cara supaya kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Dengan bersukacita karena Tuhan. Jadi dasar kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Yesus yang sangat peduli dengan hidup kita. Sehingga kita penuh dengan sukacita. Sehingga ketika kita bersukacita karena Tuhan, maka di atas, di balik semua ciptaan Tuhan, kita bisa bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Jadi mari kita terus belajar menjaga, memelihara, dan terus menciptakan sukacita kita. Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sungguh baik, amat baik, dan sangat baik dalam hidup kita. Itu menjadi dasar kita bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Maka ketika kita senantiasa bersukacita karena Tuhan, maka saya percaya disitulah kita bertemu Tuhan di alam sekitar kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami bertemu Tuhan di alam sekitar kami. Tolonglah kami supaya kami menyadari akan kebesaran Tuhan dalam ciptaan-Mu. Tolong kami supaya kami memuliakan Tuhan atas perbuatan-perbuatan-Mu. Dan tolonglah kami bersukacita karena Tuhan. Roh-Mu yang terus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.